dengan kekuatan 3,0 Hujan deras yang mengguyur wilayah Paten Luwu sejak kemarin mengakibatkan meluap terjadinya longsor di jalan desa di Kampung Baru. Saatnya kita ikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Sore. Dan untuk saat ini, saya Arfan kembali menyapa Anda seperti biasa di hari Selasa sore. Di ruang dengar Anda itu ada program Kentongan, ya, Tanggap Bencana. Dan untuk kesempatan edisi hari ini Selasa 23 November 2021 ini, kembali kami sapa Anda melalui Pro 1 RRI Makassar dan dengan topik terkait kesiapan Kota Makassar mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi, ya. Nah, ini memang di setiap penghujung tahun ini, ya, hampir 2 tahun atau 3 tahun ini selalu ini karena di warning begitu, ya, bencana kesiapan daerah ataupun juga kota di Indonesia untuk mengantisipasi yang namanya bencana hidrometeorologi. Dan kesempatan sore hari ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita ada Bapak Nur Hidayat, ya. Beliau adalah Kepala Seksi Siap Siaga Penanggulangan Bencana BPBD Kota Makassar dan sudah terhubung bersama kita di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nur Hidayat. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar ini Pak Nur Baik, Hidayat? baik. Alhamdulillah, baik. Sore ini kita bersama di dialog kentongan kita nih terkait kesiapan Kota Makassar sendiri nih untuk antisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. Mungkin kita ulas dulu nih ke masyarakat, ya. Mungkin masih banyak khususnya warga Kota Makassar juga dan sekitarnya yang belum mengerti apa tuh bencana hidrometeorologi yang dimaksud ini, Pak Nur Hidayat. Bencana hidrometeorologi sebenarnya adalah ancaman yang kemudian mengganggu kehidupan masyarakat, yang kemudian mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikis dan kerusakan lingkungan akibat fenomena alam yang terjadi atau ancaman yang terjadi akibat pengaruh iklim, makanya dikatakan hidrometeorologi. Pengaruh iklim, pengaruh perubahan iklim dan sebagainya. Tercatat ada beberapa jenis ancaman hidrometeorologi memang yang kemudian menjadi bagian dari ancaman wilayah Kota Makassar. Yang pertama banjir, itu terkait iklim, kita jelas. Apalagi sekarang kita hampir memasuki puncak musim hujan. Yang kedua, cuaca ekstrim yang sekarang terjadi. Kemudian ada gelombang tinggi dan abrasi yang terjadi di wilayah pesisir dan wilayah pantai pulau di wilayah Kota Makassar. Sekarang itu yang paling signifikan terkait bencana hidrometeorologi di wilayah Kota Makassar. Angin kencang yang kerap terjadi di musim pancaroba seperti beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu. Baik. Nah, kalau di kesiapan kita langsung ke mungkin setelah mengabarkan tadi itu apa yang dibilang bencana hidrometeorologi, mungkin ancaman nih untuk Kota Makassar yang mungkin setiap tahunnya atau mungkin bakal ada yang luar biasa juga kita tidak tahu, tetap harus siap siaga. Nah, seperti apa nih bagi Kota Makassar kesiapsiagaannya, Pak? Ya, Pak Nur Hidayat? Ya. Kalau untuk Kota Makassar sendiri skopnya kesiapsiagaannya lebih ke preventif di mana nih? Ya, mungkin jaringannya Pak Nur Hidayat nih ya. Lagi terganggu. Baik. Kalau dalam konsep pengurangan risiko, ya.
Ya, halo. Oke, mungkin jaringannya Pak Nur Hidayat nih ya. Lagi terhubung ya. Oke, bisa dengar suara saya Pak Nur? Ya udah. Baik, silakan Pak Nur, Oke. dilanjutkan. Ya, yang pertama adalah dalam konsepsi pengurangan risiko bencana adalah upaya pertama yang kita lakukan adalah upaya pencegahan. Dari sisi pencegahan, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian di hulu sana, itu adalah bagian dari pencegahan kalau kita bicara banjirnya Kota Makassar. Karena memang harus diketahui juga bahwa wilayah Kota Makassar itu dilalui oleh dua das besar berserta subdasnya, Das Talo dan Das Jeneberang. Jeneberang ya. Betul. Dasnya kerap, debitnya besar. Ya, baik. Maaf pendengar, kami agak sedikit kacamata terputus-putus BPBD nih. adalah mitigasi. Ya. Itu adalah dari kacamata kebencanaan, itulah adalah bagian dari upaya mitigasi, upaya kedua. Kemudian ancaman itu masih ada, tentu upaya ketiga adalah kesiapsiagaan. Ini yang kita bicara hari ini. Bagaimana kesiapsiagaan itu? Tentu paling pertama yang saya bisa sampaikan dari sisi regulasi dan Kota Makassar per tanggal 15 kemarin sudah dideklar tentang keadaan siaga darurat ancaman banjir per tanggal 15 November kemarin. Itu dari sisi kebijakan. Kelengkapan itu kami di pemerintah Kota Makassar sejak 2019 akhir kemarin dan awal 2020 telah menyepakati dan menyusun, mengupdate rencana kontingensi ancaman banjir. Tentu untuk menghadapi keadaan darurat dibutuhkan rencana-rencana kontingensi. Juga sedang disiapkan tentang bagaimana komando penanganan darurat banjir apabila terjadi di puncak musim hujan 2021 ini. Itu dari sisi kebijakan. Kemarin dari sisi langkah taktis koordinasi dan komunikasi, yang pertama yang saya bisa sampaikan, pada rapat koordinasi per tanggal 15 November kemarin yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota, dihadiri oleh Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Pak Dandim, Kapolrestabes, Pak Dansab Brimob, beserta OPD terkait, PMI dan camat lurah di wilayah terdampak. Rapat koordinasi itu ada beberapa arahan dari Bapak Wali Kota. Yang pertama, Ya, tampaknya ini Pak Nur masih sumber daya. Ya. Ya, halo. Ya. Halo. Iya. Bagus. Baik ya. Keputus-putus nih suaranya Pak Nur Hidayat di studio. Ya, udah pakai. Bagus ya, udah. Oke. Baik, silakan. Ya, saya ulangi terkait langkah taktis koordinasi dan komunikasi. Kita telah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin Pak Wali Kota, menghadirkan semua stakeholder terkait, ada BMKG, Basarnas dan sebagainya, TNI Polri, OPD dan para camat dan lurah yang wilayah terdampak, yang berpotensi terdampak itu. Kemudian di sana diarahkan bagaimana ada arahan tentang mensiagakan semua sumber daya yang ada, baik personil, peralatan untuk keadaan darurat itu. Termasuk mengaktifasi pos-pos siaga di masing-masing wilayah, kecamatan dan kelurahan. Ya, hilang lagi nih. Baik. Bisa membantu memantau. Berikutnya
kita di BPBD telah melakukan juga apel siaga, menyiapkan semua personil stakeholder terkait, termasuk dinas sosial dengan dapur umumnya, PMI dan sebagainya. Tentu itulah adalah langkah-langkah taktis yang kita harapkan menjadi bagian membangun rasa aman bahwa perangkat pemerintah yang akan bekerja pada keadaan darurat siap. Kita siap untuk itu, menghadapi keadaan darurat. Seraya berdoa semoga meskipun ada oleh BMKG dikatakan ada dampak La Nina, tetapi volume hujan dalam 1 bulan semoga bisa turun merata, tentunya itu yang kita harapkan, sehingga tidak terlalu menyebabkan riak-riak di lapangan nantinya. Itu yang terkait langkah-langkah antisipatif. Baik, artinya langkah-langkah antisipatif yang sudah dipersiapkan termasuk dalam hal ini dari pihak BPBD sudah 100% ready Pak ya? Insya Allah, kami siap. Nah, tapi yang menjadi PR utama, mungkin ada poin-poin khusus yang di mana tahun ini ada yang menjadi skala prioritas. Ya, kalau kita bicara tentang skala prioritas wilayah-wilayah yang berpotensi kemungkinan terjadi genangan dan banjir, ya saya ingin meng-highlight di wilayah yang menjadi yang berada di sekitar Dastalo, yang berada di wilayah Kecamatan Manggala, Tambalan Rea, Panakukang, dan bagian Biringkanaya. Karena ada beberapa sungai yang sub-Dastalo itu, misalnya sungai yang Birinjene yang menjadi batas antara Maros dan Kota Makassar yang kemudian melimpas di wilayah Kodam 3 dan Bukamata dan sekitarnya itu bermuaranya ke Talo juga di belakangnya belakangnya Bung Permai. Saluran pembuang dari kanal Waduk Pampang yang berada di belakang Perumahan Kulit Taman Sari itu pembuangannya kan ke Sungai Pampang, ketemunya di Sungai Talo juga. Nah, itu kan kalau melihat mungkin dari pengalaman tiap tahun begitu ya. Nah, sementara boleh dikatakan ancaman dari bencana hidrometeorologi ini setiap tahunnya mungkin akan meningkat baik dari segi kapasitas dan jenis kerusakan yang bisa ditimbulkan. Sementara untuk pengembangan di Kota Makassar sendiri, daerah resapan air, saluran-saluran air sendiri itu sudah banyak yang berubah fungsi, Pak. Nah, ini mungkin akan ada peningkatan juga nih, kewaspadaan yang perlu disiapkan lebih jauh. Ya, betul sekali. Itulah yang bisa katakan sebagai upaya-upaya mitigatif. Apa yang dilakukan oleh Kementerian PU, kemudian PU Provinsi yang kemudian mengelola beberapa prasarana sumber daya, termasuk pemerintah Kota Makassar melalui Dinas PU. Tata air, memperbaiki tata air tentu pekerjaan rumah yang memang harus terus ditingkatkan. Bagaimana peningkatan prasarana, pemeliharaan prasarana. Di saat yang sama kita sudah punya tata ruang RT/RW yang kemudian sedang disusun lagi tentang RDTR, tentang bagaimana spatial planning itu adalah bagian dari upaya pencegahan. Hanya memang yang perlu dipahami juga bahwa pertumbuhan ekonomi kemudian pembangunan itu butuh spasial. Disinilah peran pemerintah untuk mengatur, mengelola itu. Hakikat kepemerintahan karena mengelola harapan masyarakat. Harapan masyarakat adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi pembangunan itu tetap jalan, di saat yang sama ya potensi ancaman juga harus tetap bisa dikelola. Kerentanan harus bisa diturunkan dan kapasitas pemerintah, kapasitas masyarakat juga tetap harus ditingkatkan, saya kira itu. Iya. Baik. Koordinasi tentunya juga sangat dibutuhkan, Pak ya, untuk kesiapan Kota Makassar ini. Kalau boleh dikatakan mungkin ini dari persiapannya sendiri untuk ancaman bencana hidrometeorologi ini, kalau dari sinkronisasi mungkin dari BMKG, dari ini yang masuk untuk wilayah Makassar antara November ini atau nanti Desember ke Januari, Pak? Ya, pada rapat koordinasi minggu lalu kita menghadirkan
unsur dari BMKG dan hadir full team. Saya bisa katakan full team. Full team. Pak Darmawan, Kepala BMKG Wilayah 4 Makassar beserta jajarannya hadir di rapat koordinasi itu, dan beliau memaparkan bahwa puncak musim hujan itu ada di Desember dan Januari. Desember. Jadi di November, memang di bulan November ini dikatakan diperkirakan memang sejak awal November kemarin diperkirakan memang bahwa curah hujan di Kota Makassar itu sekitar 300 hingga 400. Meskipun disampaikan ada dampak La Nina yang kemudian berpengaruh ke termasuk bagian wilayah Sulawesi Selatan, bagian selatan. Baik. Ya, Pak Nur. Mempercepat proses-proses penyiapan. Ya. Mempercepat proses-proses penyiapan ini ya untuk. Ya, Nah, kalau untuk saat ini masyarakat Kota Makassar mungkin yang dihimbau, yang diharapkan mungkin peran sertanya masyarakat untuk mempersiapkan diri juga ini. Dalam hal apa ini, Pak, yang bisa masyarakat harus prioritaskan dulu nih? Ya, tentu kami atas nama pemerintah kota tentu mengimbau kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang menghadapi puncak musim hujan yang kemudian berpotensi terjadi genangan dan banjir di beberapa wilayah Kota Makassar. Yang pertama tentu tingkatkan kepedulian, bagaimana kohesi sosial di level komunitas, level masyarakat itu menjadi modal dasar juga sebenarnya menghadapi keadaan-keadaan darurat. Karena di banyak tempat di Kota Makassar kalau terjadi genangan dan banjir, pengorganisasian masyarakat dalam bentuk tempat-tempat pengungsian mandiri, dapur umum, mereka sebenarnya juga memiliki itu. Ada kohesi sosial yang sangat kuat, yang tinggi, kemudian kepedulian yang tinggi. Mereka saling tolong menolong, ikatan kekerabatan masih tinggi. Namun demikian, ya, negara harus hadir, pemerintah harus hadir. Disitulah peran BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan mengambil peran di situ, langkah-langkah kontributif di keadaan darurat itu. Yang ya, kita masih dan sini sudah terjadi dampak genangan, termasuk memantau wilayah dan lingkungan masing-masing. Sampai ada sumbatan atau ada pohon yang yang kemudian kemungkinan sudah lapuk dan kemudian bisa tumbang dan sebagainya, menyebabkan mengganggu aliran listrik dan sebagainya, papan reklame yang kemungkinan bisa mengganggu. Itu tentu bagian kepedulian kita untuk memantau wilayah kita sebenarnya agar dilakukan penanganan yang antisipatif sebelum angin kencang timbul, kemudian ada pohon yang tumbang dan sebagainya. Saya kira langkah-langkah oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Satgas RTH-nya sudah sangat masif sejak beberapa bulan lalu melakukan pemangkasan beberapa penghijauan sepanjang jalan-jalan utama dan beberapa jalan di wilayah Kota Makassar. Tentu itu sangat kontributif untuk mengurangi potensi kerugian yang terjadi oleh cuaca ekstrim atau ancaman bencana hidrometeorologi. Saya kira itu. Kalau merunut juga ke tahun lalu, mungkin menjadi ukuran lagi nih Pak, standar tahun lalu begitu ya. Dampaknya sebesar apa nih yang di Kota Makassar, dan juga prediksi dari pertemuan kemarin akan naik berapa persen nih skala nih? Sebenarnya kalau kita cerita tahun lalu itu relatif lebih kecil. Kalau lebih kecil ya tahun lalu dibanding ya. Lebih volume itu 2020 lebih kecil. Sempat ada riak, ada genangan di wilayah BTP, Blok AF, Kodam 3 dan sekitar Manggala. Nah, potensi-potensi ancaman di wilayah Kota Makassar untuk tahun ini 2021 musim hujan 2021 ini kemudian menyeberang ke Januari 2022, mudah-mudahan tidak terjadi. Namun demikian, karena memang parameternya adalah memang secara topografi berada lebih rendah dibanding wilayah sekitarnya,
kemudian berada tidak di sekitar daerah aliran sungai Talo ataupun Subdas Talo itu ya, kalau di Manggala Nanga, Kampung Panipa, belakang TPA itu, Romang Tengahnya yang berada di sisi Sungai Kajenjeng, Bukit Batu yang berada di sisi Sungai Talo di sekitar Sakit Baruga itu kalau di Manggala, Tamalan Raya sekitar Bung Permai, Blok AB itu saya kira yang masuk di Kelurahan Buntusuk. Kalau di Biringkanaya itu Kodam 3, Bukamata itu yang berada di sisi Sungai Birinjene, Blok AF, NHP juga bagian dari Birinjene yang bermuara ke Talo itu, dan beberapa perumahan pemukiman di sekitar ada dekat patung dekat di depan rumah sakit Daya itu ada Masjid Muhajirin, di belakang situ agak rendah, sering terjadi genangan juga di sana. Termasuk Panaikan sekitar Citra Telo itu saya kira yang menjadi berpotensi ada genangan dan berdampak banjir di beberapa tempat. Pas kemudian eskalasinya berbeda. Eskalasinya ada yang 30 cm, kemudian ada sampai 50 cm, dan ada 1 meteran. Nah, intinya ancaman bencana hidrometeorologi ini mau tidak mau harus siap dihadapi Pak, segera gitu ya. Untuk wilayah Makassar dan sekitarnya juga ini harus meningkatkan antisipasinya. Peran serta masyarakat pun ini sudah. Nah, kita berdoalah bagaimana supaya hujannya turun merata, itu saja yang kita harapkan. Oke deh. Bagaimana curah hujan itu turun merata. Kalau merata bisa jadi besar, merata. Baik, Pak Nur Hidayat, terima kasih untuk bincang-bincangnya di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kita semua, bagaimana masyarakat Kota Makassar juga ikut andil mempersiapkan antisipasi ancaman bencana hidrometeorologi ini di tahun 2021, khususnya tadi prediksinya di Desember ini ya. Terima kasih Pak Nur Hidayat. Nanti kita akan ada satu hal, silakan Pak. Ke masyarakat supaya tetap mengakses informasi peringatan dini dan memantau informasi melalui saluran dan kanal resmi, supaya mari mengambil peran konstruktif agar informasi-informasi hoax itu tidak menyebar. Dan itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Nur Hidayat untuk waktu dan kesempatannya sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan nanti lanjutkan perbincangan kita nanti di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur Hidayat. Baik, Anda pendengar dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Nur Hidayat, Kasih siap siaga penanggulangan bencana BPBD Kota Makassar untuk kesiapan Kota Makassar antisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut. Waktunya kentongan. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin. Saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, segera hubungi kepolisian, kepala desa, lurah atau camat untuk pertolongan lebih awal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mengikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program dialog Kentongan kita sore hari ini, Kentongan Tanggap Bencana. Dan terkait kesiapan Kota Makassar antisipasi ancaman bencana hidrometeorologi, kita akan lanjutkan pembahasannya. Kalau tadi kita bersama Pak Nur Hidayat dari BPBD Kota Makassar mendengarkan kesiapsiagaan dari BPBD itu sudah siap, dan juga segala prediksi yang sudah dibocorkan tadi dari hasil pertemuan beberapa pihak terkait dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi ini, dikatakan oleh beliau
Ya, mau tidak mau harus siap dan juga semuanya memang sudah siap, standby. Tinggal juga membutuhkan juga peran masyarakat dan juga mendapatkan bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi-informasi di saluran kanal resmi ya biar tidak termakan hoax ya, khususnya juga dalam mengantisipasi bencana ini. Dan pendengar, saya akan lanjut nih untuk mendapatkan informasi berikutnya terkait kesiapan Kota Makassar untuk antisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. Di ruang dengar Anda saya sudah bersama Pak Siswanto ya. Beliau adalah Kepala Sub Bidang Pelayanan BMKG Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Siswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Iya, apa kabar nih Pak Siswanto? Alhamdulillah kabar baik. Senang sekali saya Arfan kembali menyapa Anda juga sore hari ini. Baik, kalau tadi kita berbicara di program Kentongan Tanggap Bencana ini bersama pihak BPBD Kota Makassar, Bapak Nur Hidayat, terkait kesiapan BPBD ini sudah mengatakan 100% dengan segala prediksi-prediksi yang sudah ditentukan untuk menghindari bencana hidrometeorologi ini, ancaman di tahun ini. Nah, kalau dari BMKG ya, dari Pak Siswanto sendiri memprediksinya bencana hidrometeorologi di tahun ini ya, ini berkisar bulan November atau curah hujan yang cukup tinggi untuk ini masuk di Desember atau Januari nih Pak Siswanto dari pantauan BMKG? Iya, untuk berdasarkan perakiraan curah hujan 3 bulan Pak, mulai Desember, Januari, dan Februari. Nah, di bulan-bulan tersebut itulah yang mulai agak tinggi Pak. Jadi yang Januari, apalagi ketika nanti puncak musim penghujan ya Pak ya. Jadi kita agak fokus di pesisir barat Pak, karena kondisi curah hujan diprediksi meningkat sangat tinggi ketika nanti puncak musim hujan di bulan Januari Pak. Oh, nanti di bulan Januari puncak musim hujannya Pak? Untuk tahun ini? Betul sekali. Iya. Dan mungkin dari prediksinya berapa persen nih kenaikan ataupun juga mungkin eskalasi hujan di tahun ini dibanding tahun yang lalu? Ya, kalau berdasarkan data Pak, jadi hasil catatan kita bahwa curah hujan pada dasarian 2 itu normalnya untuk Kota Makassar sendiri itu sekitar 227 mm. Nah, pada saat ini curah hujan itu sudah melebihi Pak. Beberapa hari yang lalu itu sudah 280-an Pak. Artinya dia sudah di atas normal dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya. Nah, ini masih awal Pak ya, masih awal musim hujan. Nah, kita harus tetap antisipasi untuk di bulan Desember, Januari, dan Februari begitu. Nah, ini tadi dikatakannya Januari Pak ya, pusat puncak musim hujan. Iya, puncak musim hujannya. Jadi tapi di kesiapan ini sejak Desember nanti untuk mengantisipasinya ada berapa tinggi nih? Seberapa tinggi nih curah hujan di bulan Desember sebelum Januari ini? Iya, perakiraannya itu khusus untuk wilayah yang kami fokus juga Pak ya, terutama di wilayah Parepare, kemudian Baru, Pangkep, kemudian Maros, Makassar sendiri, kemudian sebagian wilayah Takalar dan sebagian wilayah Goa, kemudian untuk Bantaeng daerah barat Pak ya. Nah, itu yang kita perkirakan sangat tinggi di bulan-bulan tersebut Pak. Jadi memang kita fokus di situ, dan tidak kalah penting bahwa daerah utara juga ini masih juga hujannya juga diprediksi sangat tinggi Pak untuk Luwu Utara Pak. Jadi daerah-daerah tersebutlah sebetulnya yang kami tetap sosialisasi bahwa memang kondisi perakiraan curah hujan itu tinggi, nah maka harus kita antisipasi lebih awal Pak. Nah, mengantisipasi lebih awal gitu ya. Dan ini untuk tahun ini juga kan digaung-gaungkan juga nih ada beberapa informasi yang mengatakan bencana hidrometeorologi tahun ini dipersiapkan, ada juga efek dampak dari La Nina nih Pak ya. Betul. Apa sebesar
pengaruh La Nina ini, apakah seberapa besar nih pengaruh La Nina di tahun ini dari pantauan Pak Siswanto? Yang sudah juga disampaikan di media-media cetak maupun media elektronik Pak ya. Jadi curah hujan tahun ini memang beriringan dengan adanya fenomena La Nina yang diprediksi dengan penambahan curah hujan 20 hingga 70%. 20 hingga 70% Pak ya? Betul Pak. Waduh. Ya, jadi inilah yang sebetulnya yang harus diwaspadi karena potensi bencana hidrometeorologi yang cukup besar ketika nanti di akhir bulan ini, akhir tahun ini dan awal tahun depan. 20 hingga 70%. Waduh. Jadi, tapi ini merata atau gimana nih Pak? Atau khusus di Kota Makassar dan seputarnya segini? Ya, kalau kami fokus Pak. Sebetulnya kami lebih fokus di pesisir barat Pak, terutama Makassar sendiri. Karena kalau kita lihat dari potensi banjir untuk Kota Makassar itu bulan Desember, Januari, dan Februari itu potensinya tinggi Pak. Jadi kami sebetulnya lebih antisipasi juga di Kota Makassar sendiri, terutama di daerah-daerah yang langganan banjir. Maka di forum ini pun kami sampaikan bahwa potensi itu sangat tinggi, sehingga kita lebih antisipasi lebih awal Pak. Karena ini curah hujan ini belum, artinya belum apa-apa ini Pak. Nanti ketika puncak musim hujannya di bulan Januari itu yang kita juga harus antisipasi Pak. Pak Sis, jadi merinding dengarnya. Ya, apa yang ada ini belum apa-apa nih, waduh. Iya, artinya kami bukan menakut-nakuti Pak, karena memang kami melihat sesuai data, Pak, data. Iya benar. Iya, berdasarkan data. Jadi juga kami melihat juga historis beberapa tahun yang lalu kan, ada beberapa daerah yang memang banjir dengan bersamaan di beberapa kabupaten. Nah itu memang harus juga kami sampaikan Pak, karena curah hujan ini masih akan sangat tinggi bulan-bulan Desember dan Januari terutama Pak. Artinya memang tidak bisa dipungkiri ini ya, dampaknya pasti akan sama-sama kita pikirkan semua nih dari segi bencana hidrometeorologi di tahun ini, dan ini menjadi pelajaran. Nah, kalau tadi mungkin Pak dari BPBD mengingatkan bahwa untuk selalu masyarakat memantau ataupun mendapatkan informasi ataupun mengupdate informasi terkait kesiapsiapan menghadapi musim penghujan tahun ini agar masyarakat itu memang prepare ya. Nah, kalau dari prediksi mungkin dari pantauan BMKG, bukan prediksi sih, pantauan ya, bahwa musim penghujan ini disertai La Nina tadi sudah dikatakan ada sekitar 20-70% peningkatannya nanti. Nah, ini akan berdampak sekali tentunya, bukan hanya di Kota Makassar tapi Sulawesi Selatan. Kira-kira nih kalau Pak Siswanto bisa mengantisipasinya untuk daerah-daerah mana saja nih kalau di tadi tepi daerah barat lah ya. Daerah barat Pak ya yang difokuskan gitu betul, ya. Sementara untuk ketinggian gelombang nanti akan mempengaruhi juga nih ya. Ya Pak, biasanya cenderung seperti itu Pak. Itu akan berkorelasi terhadap ketinggian gelombang Pak. Apalagi ketika terjadi pasang maksimum Pak. Jadi jangan sampai hujan yang terjadi di daerah hulu kemudian masuk ke daerah hilirnya, terutama di muara-muara. Nah itu juga diikuti berbarengan dengan adanya pasang maksimum, pasang air laut Pak. Jadi itu memang harus diantisipasi juga. Karena memang curah hujan yang cukup tinggi ini memang harus dia lebih cepat bisa mengalir dengan volume yang cukup besar, bisa saja seperti itu Pak. Nah itu yang memang mungkin ada tugas-tugas dari dinas-dinas terkait Pak ya, untuk yang bisa lebih mengantisipasi lebih hal tersebut. Tapi saya yakin bahwa pemerintah daerah sudah siap Pak, karena beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan apel siaga bersama di lapangan Karibosi kalau tidak salah itu Pak. Jadi memang pemerintah kita sudah siap, pemerintah daerah terutama untuk menghadapi musim hujan kali ini yang dibarengi oleh adanya La Nina. Baik, mungkin di kesempatan sore hari ini ada yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar ataupun juga Sulawesi Selatan yang mendengarkan program Dialog Kentongan Tanggap Bencana kita ini untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. Kalau mungkin Pak Siswanto juga tadi mengatakan
apa yang terjadi beberapa pekan ataupun beberapa waktu kemarin ini belum apa-apa nih, belum ini. Nah, sementara kita pekan lalu juga membahas soal dampaknya sudah ada di Luwu dan sebagainya. Nah, kepada seluruh masyarakat Kota Makassar juga nih untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi, ancaman bencana hidrometeorologi di tahun ini seperti apa nih Pak kepada seluruh masyarakat? Ya, kami fokus terutama juga dari sisi beberapa sektor, bentuk sektor kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita, Pak, terutama untuk pola tanam, kemudian pola tebar, ya. Jadi kami fokus juga dari sisi beberapa sektor ini, kami ingatkan kembali bahwa untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, sekiranya mungkin bisa memantau perakiraan dari kita terkait dengan informasi perakiraan curah hujan yang terjadi. Dan kami juga selalu memberikan informasi peringatan dini, itu sebetulnya sebagai antisipasi secara real time yang dilakukan oleh teman-teman kita di BMKG yang melakukan pengamatan selama 24 jam. Jadi kami harap bisa memantau, ada kanal media kami ada di BMKG Sulsel ya. Kemudian juga kami punya hotline untuk masyarakat di Sulawesi Selatan terkait perkembangan dinamika atmosfer, terutama untuk cuaca dan iklim yang bisa juga langsung ditanyakan apabila ada sesuatu yang memang perlu secara detail untuk lebih tahu di daerah-daerah kondisi Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Itu, Pak. Baik. Ya, bisa diulang sedikit Pak untuk medianya yang bisa diakses oleh masyarakat tadi selain BMKG Sulsel? Ya, ada BMKG Sulsel, ada Facebook ya, ada Twitter ya. Kemudian ada juga WA kami Pak di hotline. Betul, Pak, ya. Di hotline ya? Nomor kontak kami ada di 0811 46143550 Pak. Bisa WA maupun bisa telepon melalui nomor tersebut Pak. Dan akan selalu siap memberikan informasi update. Iya, betul sekali Pak. Pantauan cuaca untuk hari ini ya. Baik, Pak Siswanto, mudah-mudahan informasi ini juga bisa menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya masyarakat Kota Makassar. Amin. Dalam hal kesiapan, sesuai topik kita, kesiapan Kota Makassar untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. Kepada masyarakat sudah ada gambaran bahwa prediksi awal Desember atau Desember Januari itu puncak hujan ya, ataupun juga musim penghujan di tahun ini, dan tentunya akan ada dampak yang ditimbulkan dan ini yang harus disiap-siagakan. Baik, terima kasih Pak Siswanto untuk kebersamaannya sore hari ini, mengganggu segala aktivitasnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Siswanto mau diganggu terus nih untuk mengupdate juga nih pantauan dari BMKG untuk kita semua ya. Baik Pak. Sama-sama Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian tadi perbincangan kita juga dari BMKG wilayah 4 Makassar di sore hari ini bersama Bapak Siswanto, Kepala Sub Bidang Pelayanan BMKG Makassar, terkait kesiapan Kota Makassar antisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. Dan jangan lupa untuk mengupdate terus ya informasi pantauan cuaca ya. Tadi sudah diberikan baik itu melalui Twitter, kemudian melalui Facebook ya, kemudian juga WA tadi sudah ada call center juga yang bisa Anda hubungi setiap saat bila mana Anda membutuhkan info terkait perakiraan cuaca ya, yang perlu mungkin harus Anda pantengin terus ya di musim penghujan ini. Baik, saya Arfan ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Saya cukupkan dulu sampai di sini dialog kentongan tanggap bencana kita untuk edisi Selasa 23 November 2021 ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempa bumi dengan kekuatan 3,0 Hujan deras yang mengguyur wilayah Paten Luwu sejak